akan saya sampaikan itu ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah mengenai perlunya adanya pelatihan ataupun peningkatan kualitas para pendidik guru-guru TPA, karena saya sendiri adalah berkecimpung di guru TPA di tempat saya. Yang pertama adalah masalah tentang pajak. Untuk pajak bumi dan bangunan, seingat saya, betul nggak Ibu ya? Kemarin tahun-tahun kemarin kayaknya kita gratis ya. Kemudian bulan ini kemarin saya baru dapat tagihan untuk membayar pajak ya. Dan ini apakah sudah peraturan baru atau mungkin sudah karena ganti gubernur? Makanya kami mohon ini kalau bisa sesuai dengan tahun-tahun yang lalu, ketentuan yang lalu, kalau nggak salah yang di bawah 100 meter ya. Tentang ketuanya ada deh, pokoknya pokoknya intinya tahun lalu kita itu nggak pernah bayar pajak, sekarang kita sudah mulai suruh bayar pajak gitu ya. Yang pertama itu ya, saya mungkin aja karena mungkin di kelurahan yang masih banyak aspirasi dan saya juga belum bayar, ada masih batas waktu kalau salah Oktober atau Agustus. Kemudian yang kedua adalah kita melihat terutama di daerah Jakarta ini adalah banyak sekali bermunculan taman-taman pendidikan, yaitu ini kan termasuk non formal ya, TPA di mana menurut saya itu TPA tersebut itu perlu adanya pengawasan ataupun pembinaan ya untuk peningkatan para kualitas guru-guru yang mengajar ya. Karena saya melihat hampir semua RT masing-masing RT itu ada TPA. Nah disinilah mungkin ada yang sudah terdaftar ataupun yang belum ya. Tapi yang belum pun itu saya pernah nanya juga banyak, dan muridnya pun juga lumayan. Dan disinilah kan ini adalah kan penting banget ya, karena sebagai fondasi anak-anak kita yang masih kecil. Jadi biar para pengajarnya itu dikasih wawasan, dikasih pembinaan yang lebih agar lebih terarah gitu ya. Karena selama ini kan ya sesuai kita aja, sesuai dengan kemampuan apa yang kita dapat, apa yang sesuai pendidikan yang dulu kita dapatkan waktu kecil atau mungkin wawasan yang selama ini kita dapat. Jadi ya udah asal aja, misalnya hanya ngajarin Al-Quran aja. Tapi menurut saya itu perlu adanya pembinaan ya. Mungkin ini nanti bekerja sama dengan untuk RT misalnya, ketua RT-nya ke atasnya lagi, ataupun mungkin setiap DKM atau yang lainnya. Jadi kami mohon di samping juga itu mungkin perlu adanya juga sebagai imbalan transportasi gitu ya. Tapi itu mungkin yang kalau ada gitu ya. Tapi yang penting adalah untuk peningkatan kualitas para pendidiknya gitu ya. Karena selama ini kan hanya standarnya mungkin sekian, tapi lebih bagus lagi kan kalau ditata kembali para pendidiknya, jadi lebih terarah, lebih berkualitas. Anak-anak kita pun di sekeliling kita itu insya Allah akan lebih berkualitas menuju anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian aspirasi dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dukung ya. Saya juga termasuk sama seperti Mbak Diana, salut dan cinta sama Bapak Anies. Apalagi ada yang kemarin itu yang begitu saya itu sampai nangis melihat beliau itu, kelembutan hati beliau yang kepada orang-orang yang kurang mampu, orang para manula. Dan saya itu insya Allah mudah-mudahan ya kita doa, mudah-mudahan Pak Anies akan menjadi gubernur DKI ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Kami warga kota Kecamatan Pasar Rebo. Dengan ini menyatakan. Mendukung Bapak Anies Baswedan. Untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta. Periode 2024-2029.
Satu permintaan kami, kembalikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Atas nama warga Kota Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga kota, Gubernur Anies. Di antara satu kecamatan ada 5 kelurahan yang saya cintai. Mohon maaf Ridho, tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya tentang penerimaan siswa, ya. Bisa dia di mana di sini itu kita jumpai bahwasanya berdasarkan sistem zona, ya, itu sangat berpengaruh dengan kondisi daripada penerimaan siswa itu sendiri. Untuk sebaliknya, coba lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke curhat juga kali ya ibu-ibu. Jadi di lingkungan saya itu ada yang emang dia penerima KJP karena memang dalam keluarga kurang mampu gitu. Nah, anaknya ini mendapatkan nilai ya yang nggak terlalu rendah juga, dan dia sekarang ini nggak mendapatkan sekolah negeri karena kalah dengan yang usianya lebih tua. Sedangkan kalau kita sekolah di swasta kan harus ada uang bangunan gitu kan ya, dan keadaan dia ayahnya pun kerja serabutan sehingga dia dapat KJP. Nah itu, jadi nggak bisa meneruskan sekolahnya untuk sekarang ini. Jadi mohon mungkin kayak soal usia itu bisa diperbaiki lah sistemnya gitu. Kasihan yang jadi tidak memicu anak itu untuk lebih belajar lebih giat. Yang penting usianya dia tua, dia bisa masuk negeri. Kan jadi orang tua pun menyekolahkan anaknya, udahlah yang penting tua aja gitu. Nggak mendidiknya anak supaya lebih pintar gitu. Terus selanjutnya berarti harus ditingkatkan masalah kualitas kecerdasan anak kita. Jadi andai kata anak kita itu usianya sudah memenuhi persyaratan, karena ini kan yang diutamakan kemarin kita lihat kan berdasarkan usia untuk diterima di suatu sekolah, baik itu SD, yang pertama memang SD. Nah, sedangkan untuk kualitas kecerdasan seseorang itu kurang diperhatikan karena kita lihat nilai rapotnya itu nomor sekian untuk diterima di sekolah tersebut. Jadi untuk kedepannya bagaimana generasi kita itu semakin bermotivasi untuk memperoleh ataupun mendapatkan pelajaran-pelajaran atau kecerdasan dari memang yang dipunyai, itu maksud saya. Dan terus yang kedua, ini berkaitan dengan profesi saya sebagai guru ngaji. Ini mungkin rekan-rekan ada banyak di sini ya. Memang sih kita sudah lillahi ta'ala, tetapi kita tidak jaim lah ya. Masalah transportasi kita kan butuh dana ya. Nah, jadi kalau untuk guru ngaji itu di nomor sekian di antara kita membayar biaya-biaya untuk bimbel. Saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti calon gubernur yang kita usung, Bapak Anies Baswedan, mudah-mudahan bisa merealisasikan aspirasi kita sebagai guru ngaji. Karena bagaimanapun juga kita ini secara tidak, walaupun pendidikan yang kita sampaikan, kita berikan kepada ibu-ibu terutama, karena memang sasaran kita kan memang sudah ibu-ibu lansia untuk memberikan pendidikan. Jadi kita ini sebagai tolak untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya mudah-mudahan menjadikan spirit kita untuk lebih giat dan juga bermotivasi untuk semakin kita memberikan ilmu-ilmu yang kita punya untuk
jamaah kita. Mudah-mudahan Pak Anies bisa memperjuangkan untuk guru-guru ngaji yang sifatnya non formal. Karena kita lihat pendidik yang lain itu kan memang sudah punya tunjangan ataupun punya gaji. Sedangkan kalau untuk guru-guru ngaji itu sendiri tidak ada. Dapatnya memang lillahi ta'ala, pure dari kadang dari rezeki yang ada, yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita semua. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentang kartu penyandang disabilitas Jakarta. Kebetulan saya punya anak disabilitas. Dari tanggal 1 Maret kemarin beli vakum ya Bu. Terus kita punya grup Rumah Civis Jakarta Timur. Kita punya grup nih. Kebetulan saya juga kecimpung di dalam grup itu, penyandang disabilitas. Mereka tuh banyak yang belum dapat kartu penyandang disabilitas Jakarta. Dan kita pun yang sudah dapat tuh divakum ya Bu. Di tanggal 1 Maret kemarin kita pada nggak dapat semua, padahal kan anak disabilitas itu butuh banget bantuan dari atas jabat lah, dari mereka, dari kayak pejabat lainnya. Tapi kita divakum nih Bu di tanggal 1 Maret kemarin. Saya pengen sekali semoga Bapak Anies bisa membantu kita juga punya grup Jakarta Timur namanya Rumah Sipi, Rumah Cerebral Palsy Jakarta Timur. Kita punya grup kita karena kemarin di pusat ada perkumpulan, maksudnya grup Jakarta Pusat ada tuh pusatnya, tapi kalau dipecah Jakarta Timur, Selatan semua dipecah Jakarta Timur. Tapi kita, kalau saya masuk di Jakarta Timur, kita perwakilan juga, kita ada ketemuan tanggal 28 SCBS Jakarta Timur pengen mengajukan, mudah-mudahan kita dari mewakili saya bisa dapat kartu penyandang disabilitas Jakarta buat teman-teman saya semuanya, dan mereka juga menitip salam. Semoga Pak Anies bisa melihat kita gitu. Kebetulan saya punya anak disabilitas. Itu aja, yang lainnya KJP. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari si jantung inspirasinya sebenarnya bahas masalah KJP ya Bu ya. Banyak warga yang terputus juga sambung ke KJMku, banyak yang terputus juga, di mana biaya kuliah itu tinggi juga lumayan ya. Jadi untuk warga yang sangat miskin memang dipikirkan, cuman untuk warga yang ke level miskin tidak, kaya tidak, itu yang tidak tertampung gitu. Jadi mereka yang lebih menyedihkan sebenarnya ya, karena untuk orang-orang yang sangat miskin itu memiliki program bantuan. Kemudian untuk pengalaman saya pribadi, Cijantung ini sebenarnya pingin banget punya sekolah negeri level SMA, karena selama ini teman-teman dan saya pribadi pun sangat sulit masuk sekolah negeri di daerah Cijantung sendiri. Jadi kami harus keluar daerah karena faktor umur dan faktor mungkin nilai rapot atau starta seperti itu ya Bu ya. Jadi pinginnya tuh Cijantung ada sekolah negeri, kalaupun ada swasta banyak. Cuman yang satu sekolah swastanya yang levelnya terlalu murah banget, yang satu tinggi banget gitu. Jadi kita mau masuk yang murah terlalu jelek, gitu kan? Kurang bagus. Mau masuk yang mahal nggak ada biayanya, seperti itu ya. Untuk Bapak Anies mohon sekolah di Cijantung tolong dibuatkan sekolah negeri, karena banyak sekali teman-teman saya anak-anaknya itu mereka nggak bisa masuk sekolah negeri level SMA, dia harus keluar ke Kalisari, ke Kampung Baru, ke Gedong, ke Ciracas, seperti itu. Atau mau bertanya sih yang jelasnya ya tentang lansia. Mohon maaf, yang saya tahu itu lansia, karena saya dekat sekali dengan lansia, karena kita selalu taklim ya Bu. Taklim itu banyaknya tuh lansia, jadi mereka ada yang dapat apa sih namanya PKH, apa sih saya nggak ngerti gitu ya, yang gitu-gitu tuh, ada yang dapat, ada yang enggak. Pokoknya ada yang dapat kartu Jakarta lansia, ada yang dapat uang per bulan yang 600, 400 gitu. Saya sih kurang paham ya, karena kita nggak mendalami seperti itu kan. Lagian kan saya juga belum lansia. Cuma mendengar, ya mendengar.
Dan alhamdulillahnya itu saya punya orang tua. Orang tua saya berumur 69 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang ini gak pernah dapat. Ya. Sedangkan saya selama ini berkecimpung di organisasi seperti ini yang membicarakan lansia, membicarakan KJP. Terkadang miris di hati saya ya. Memang orang tua saya itu tanggung jawab saya, memang. Tapi kalau memang mendengar ada yang dapat dan tidak, kayaknya orang tua nggak pernah dapat gitu ya. Dan saya hanya mau bertanya, itu prosedurnya seperti apa? Kriterianya seperti apa? Dan harus bagaimana? Apa kita harus mendaftarkan orang tua kita agar mendapatkan yang seperti itu? Atau bagaimana? Sedangkan orang tua saya di rumah itu berumur 69 tahun. Dia selalu aktivitasnya tuh di taklim, nggak ada kontrakan, nggak punya pensiunan. Jadi alhamdulillah itu dari anak-anak aja. Dan alhamdulillahnya saya sekarang udah nggak bekerja dan suami juga udah pensiun. Jadi kayaknya ya alhamdulillah lah kalau untuk orang tua kita ada-adain ya. Tapi kalau dia mendapat seperti itu, kita alhamdulillah kan ya. Kepingin gitu orang tua saya, ada juga tetangga-tetangga saya juga memang belum dapat gitu. Sedangkan mereka itu ya nggak punya pensiun, nggak punya kontrakan. Dan dilalahnya ada yang punya pensiun itu tapi dapat. Akhirnya tuh iri loh, ada pasti ya. Kecemburuan sosial pasti, karena kita kan manusiawi ya. Dan kalau memang dapat yang begitu itu kan memang kayaknya enak, karena nggak nyari, karena nggak capek, dan akhirnya rutin dapatnya. Alhamdulillah besar juga. Jadi sembako dia dapat, uang dia dapat, gitu ya. Jadi di situ kok kayak gimana nih? Apa harus perlu kita daftar atau bagaimana? Jadi tolong ya Mbak, ini sih cuma bukan aspirasi lagi ya, bukan, kayaknya curhat, udah semakin mendalam. Perwakilan dari orang tua saya, saya langsung bicarakan orang tua saya, karena saya punya orang tua yang janda, yang nggak punya pensiun, yang nggak punya kontrakan. Jadi memang pure itu dari anak-anak. Sedangkan saya alhamdulillah sudah nggak bekerja. Dan suami juga udah nggak bekerja. Tadinya waktu saya yang bekerja, suami bekerja itu enak. Kita nggak kerasa. Begitu suami udah kerja, kita nggak kerja. Saya juga nggak punya pensiun, suami nggak punya pensiun. Kayak berasa. Sedangkan kita punya kebutuhan. Karena saya juga masih punya anak yang kuliah, masih ada yang kuliah. Jadi kita juga udah ada anak yang berumah tangga, udah ada anak yang bekerja. Jadi kita dapat makan juga sehari-hari. Kebutuhan saya itu dari anak-anak. Dan orang tua kita juga perlu. Ya, jadi saya mohon maaf, itu kayaknya bukan aspirasi lagi, itu udah puluhan saya dalam. Dan semoga direalisasikan dan tolong dibicarakan. Itu udah bukan keluhan lagi, udah bukan aspirasi lagi. Jadi saya mohon maaf dengan Pak Anies. Saya cinta dengan Pak Anies dari awal. Jadi saya pengen nangis ini kalau ngomongin Pak Anies. Karena udah menggebu ya dari dalam hati. Jadi saya berdoa dengan segenap hati saya, semoga nafsu. Semoga Pak Anies jadi pemimpin untuk yang kedua kali ya. Kemarin memang sudah terlaksana Pak Anies. Itu alhamdulillah. Walaupun saya tidak merasakan ya bantuan apapun, tapi saya senang karena itu memang sudah pilihan saya. Dan kemarin juga waktu jadi pemilihan presiden, saya juga kayaknya gimana gitu ya kalau nggak kepilih gitu. Sedangkan kayak itu orang-orang banyak gitu ya yang kayaknya benar-benar itu cinta dengan dia. Itu apa penglihatan saya aja atau bagaimana saya nggak tahu. Kita jadi tolong dibicarakan itu keluhan saya. Mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman saya, aspirasi dari teman saya. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di wilayah Cijantung itu prioritas ketiga ya, di antara Kalisari, Pulau Baru itu prioritas ketiga. Jadi kasihan gitu, maksudnya kayak yang udah belajar berjuang, matematika ujian nilainya bagus, tapi kesaing sama yang maaf umurnya lebih tua dan zonasinya lebih prioritas pertama dan kedua gitu. Terus untuk KJP dan KJU sih, KJP itu adik saya itu saya daftarin dari awal masuk kelas 7 ya, kelas 7 itu banyak banget kendala yang maksudnya tidak transparan gitu. Sebenarnya ini nggak lolosnya itu dari mana gitu loh. Sedangkan secara DTKS saya sudah termasuk penetapan, secara apa namanya keadaan ekonomi juga layak dan statusnya maaf saya yakin dan saya yakin. Terus tiba-tiba kemarin keluarnya ketika mau lulus SMA. Saya itu lebih ke mekanisme lagi mekanismenya karena tidak ada transparansi. Akhirnya itu kendalanya itu gimana gitu loh, kok bisa nggak lolos sedangkan teman-teman yang lain lolos gitu. Yang saya rasa mungkin keadaan teman-teman lainnya itu lebih baik mungkin ya, bisa dibilang lebih baik. Terus untuk KJMU, saya penerima KJMU kebetulan yang apa namanya udah mencoba daftar itu dari awal masuk kuliah dan baru lolosnya itu kemarin semester 4 baru beberapa tahun lalu. Nah itu tuh yang saya rasakan ketika KJMU ini saya tidak merasakan zaman panis ya, cuma lebih tepatnya waktu KJP saya merasakan zaman panis itu mekanisme peraturannya itu sangat mudah dan tidak dipersulit lah kita. Jadi kayak pendaftarannya jelas, sosialisasinya jelas, dan bahkan untuk tahap akhir pencairannya itu tidak berbelit-belit gitu, kayak sudah bisa dipastikan antara tanggal 1 sampai 5 itu pasti cair, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kayak seolah-olah kita tuh kayak berharap banget, apalagi kayak mahasiswa saya itu di bulan Juli sampai Agustus itu sebenarnya udah harus bayar UKT ya. Nah, dengan pencairan KJMU yang telat dari timeline yang sudah ditentukan sebelumnya itu sangat mengganggu. Bahkan kemarin tanggal 24 atau 25 itu kami tuh saya ikut audiensi ke DPRD Jakarta. Itu tuh banyak banget keluhan-keluhan yang kayak maaf anak-anak kos yang udah diusir sama ibu kosannya karena udah nggak bisa bayar kos, karena kan mereka juga mengandalkan KJMU itu sendiri untuk kehidupan sehari-harinya. Terus juga kayak misalkan desil sih dulu kemarin itu sempat kan tahun ini KJMU itu di mekanisme pendaftaran itu kita daftar mandiri ya, melalui website P4OP misalnya. Nah itu tuh pas tahap akhirnya itu tiba-tiba kemarin banyak yang diputus, tulisannya tidak layak, terus ada desil-desilan. Sedangkan KJMU itu yang berhak menerima itu desil 1 sampai 4. Tiba-tiba ada yang maaf ekonominya kalangan bawah, tiba-tiba desil 8, desil 9. Nah itu tuh dari mana gitu loh. Ketika kita konfirmasi ke dinas sosial, ternyata dinas sosialnya pun memberikan data bahwa data terbarunya kok ini layak, ketika sampai di atas kok tiba-tiba tidak layak gitu loh. Nah, ketika audiensi kemarin itu dinas P4OP itu bilang kalau misalkan mereka itu udah mengerahkan pasukan gitu sampai apa itu bawah kayak desa Wisma gitu, melalui kayak Reksosek desil itu, tapi sebenarnya akhirnya desil itu tidak terpakai, cuman tetap banyak aja yang apa namanya mahasiswa yang diputus KJMU-nya karena tidak layak, padahal ketika mereka konfirmasi ke kelurahan mereka masing-masing data yang kurang diberikan itu mereka layak gitu loh. Mungkin kayak entah gimana anggarannya ini mungkin yang mau dipotong atau gimana, cuman kalau saya itu lebih ke mekanisme dan kepastian timeline aja sih, karena di zaman sebelumnya itu lebih pasti gitu, jadi kita udah tahu kira-kira kita tuh bakal cair kapan, terus kita juga bisa apa ya, dia bisa prediksi biaya, karena kan namanya mahasiswa itu kan banyak yang merantau yang hanya mengandalkan KJMU-nya, yang maksudnya mereka memang punya semangat kuliah tapi ekonominya tidak mendukung. Jadi mungkin KJMU itu harapan yang sangat besar bagi mahasiswa. Jadi menurut saya untuk masukannya itu lebih diperbaiki mekanismenya, kejelasan timeline-nya, jangan kayak diundur-undur terus gitu loh. Sedangkan mahasiswa itu udah banyak yang berharap. Mungkin itu aja sih.
Terima kasih.